Langit Jakarta tampak pucat, udara belum terlalu kotor, gedung-gedung menjulang. Gue pikir kerja di kementerian itu aman, duduk, ngisi data, pulang, tapi ternyata yang adem cuma AC-nya, yang lain panas semua. Kementerian Urusan Sipil dan Data Rakyat. Seorang pemuda masuk dengan semangat, Dimas Arya Satya, yang akhirnya membuka kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah. Ikuti kisahnya. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Hari pertama kerja, Dimas ditugasin di proyek langit. Dimas bertemu timnya. Bayu, 35 tahun senior nyantai, suka melucu. Ina, 27 tahun tenang, tapi tajam omongannya. Pak Rey, 50 tahun pejabat kepala proyek, gaya bicara lembut, licin. Pak Rey, Mas Dimas, selamat datang. Kita ini tim elit. Kita bukan hanya kerja, kita membentuk masa depan Konoha. Bayu, masa depan, atau masa depan rekening, hahaha. Pak Rey ini aktor ulung, di depan publik, dia pahlawan digital. Tapi di dalam, ya, lo lihat sendiri nanti. Dimas mulai bekerja. Dimas mempelajari dokumen proyek langit. Jumlah anggaran, 6,3 rupiah triliun. Vendor-vendor aneh, PT, Maju Bersama Langit, CV, Cakrawala Solusi. Bukti barang diterima sebelum ada kontrak, slip tanda terima barang, kosong. Semua terasa aneh. Barang datang sebelum PO, alamat vendor fiktif, dan harga alat scanner sampai ratusan juta. Dimas duduk sendirian, semua meja kosong, lampu-lampu sebagian mati. Di layar monitornya, spreadsheet vendor terbuka. Ia klik satu persatu nama perusahaan penyedia alat. Semua terdengar absurd. CV, Surga Digital. PT, Nirwana Cakrawala, CV, tak terdata. Dimas bergumam, ini vendor, alamatnya di warung mie ayam. Dimas mencetak beberapa dokumen, ia simpan ke dalam map berlabel, aneh nih. Dimas menyodorkan map ke Ina. Dimas, gue nemu vendor fiktif, proyek ini kayaknya penuh markup. Nah, Ina tegang. Dimas, lo masih baru, jangan terlalu banyak nyari tahu. Di sini, yang tahu banyak, biasanya gak bertahan lama. Dimas, tapi kalau dibiarkan, Ina, lo pikir sistem bisa digoyang dari dalam? Suasana mewah, Pak Rey sedang video call dengan seseorang berpakaian rapi. Orang video call, dana tahap 2 udah cair. Tapi ada anak baru yang suka ngorek-ngorek. Pak Rey, si Dimas, santai aja. Kita buat dia sibuk sama seminar-seminar. Ia tersenyum tipis sambil meneguk wine. Dimas menyelinap ke ruang arsip lama menggunakan kartu staf Bayu. Ia buka laci demi laci. Ada satu file, Langit Internal Confidential. Isinya, bukti transfer ke rekening luar negeri. Email, pastikan dummy pos selesai sebelum audit masuk. Nama alias, RDN, BNT, Amrelo kode korupsi. Mereka pikir kode-kode itu cukup buat nutupin jejak, tapi gak ada sandi yang tahan kalau niatnya nyari kebenaran. Dimas bertemu Rani, jurnalis independen. Rani, gue udah lama curigain proyek langit, tapi gue butuh orang dalam. Kalau gue bantu buka semuanya, lo bisa bawa ke publik? Jawab Dimas. Rani, gak cuma ke publik, gue bawa sampai ke langit-langit kekuasaan. Rani mengamankan rekaman pembicaraan Bayu soal bagi-bagi komisi. Dimas pakai flash disk ngopi data email internal. Ina diam-diam kasih info lewat DM, cek folder tukar guling April. Berita meledak, breaking news, kebocoran anggaran proyek langit, anggaran 6 triliun dikorupsi, cuplikan rekaman. Suara Pak Rey tertawa, namanya juga proyek langit, duitnya gak nyentuh tanah. Pak Rey pura-pura sakit saat diperiksa, tapi terlihat joget-joget di kamar rawat VIP. Di TV dia disebut tokoh nasional, di kantor dia disebut bos besar. Di rekaman, dia cuma penipu kelas kakap. Beberapa minggu kemudian, suasana tegang, hakim mengetuk palu, terdakwa dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Dimas bergumam, 6 triliun hilang, 4 tahun masuk, ayam satu dicuri bisa dapat 6 bulan. Negara ini suka lucu dalam sunyi. Lantai ruangan kosong, hanya tersisa suara AC yang mendengung. Dimas berdiri memandangi layar. LED besar yang menampilkan logo, proyek baru, Cakrawala Digital. Nama boleh baru, tapi bau-baunya masih sama. Ia perlahan berjalan menuju meja lamanya, menyentuh berkas-berkas yang dulu ia perjuangkan. Dalam hati Dimas berkata, gue sempat mikir, ngelawan sendirian itu sia-sia, tapi diam lebih bahaya. Dimas duduk sendirian di bangku tunggu, suasana senyap.
Ia memandangi langit Jakarta yang penuh awan. Rani datang sambil berkata, kadang kebenaran gak langsung ubah sistem, tapi bisa jadi nyala kecil. Buat yang lain bangkit. Pesan masuk di HP Dimas. Data lo bantu kami buka kasus baru. Terima kasih. Dimas tersenyum tipis. Sekelompok anak-anak belajar komputer. Dimas berdiri di depan kelas, kini menjadi relawan pengajar. Dimas bergumam, gue nggak bisa benahin kementerian, tapi gue bisa mulai dari bawah dari orang-orang yang selama ini cuma jadi angka. Dimas mengayuh sepeda melewati pasar dan anak-anak sekolah. Proyek langit emang runtuh, tapi yang nyata itu bukan langit, melainkan langkah kaki yang nggak pernah berhenti nyari arah. Korupsi bukan sekadar soal uang, tapi hilangnya rasa percaya. Setelah kasus korupsi besar di proyek langit terbongkar, pemerintah meluncurkan inisiatif baru bernama Cakrawala Digital, proyek nasional untuk menciptakan sistem identitas dan konektivitas digital tunggal. Dimas, yang kini hidup damai sebagai relawan di desa, kembali terserat ketika menemukan bahwa proyek baru ini menyimpan bahaya yang lebih besar. Dimas mengenakan batik sederhana, sedang mengajari anak-anak menggunakan laptop. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan luka lama. Petugas dari pusat datang, membawa brosur dan peralatan untuk sosialisasi Cakrawala Digital. Pendataan biometrik dilakukan, semua warga diminta mendaftar ulang. Dimas bergumam, awalnya kupikir ini cuma ganti nama, tapi data rakyat tetap jadi komoditas. Dimas mengakses portal internal yang diam-diam pernah ia salin saat bekerja. Ia menemukan sebuah anomali, server mirror yang mengirim data langsung ke luar negeri. Dimas menghubungi Rani, kini bekerja di media internasional. Dimas berkata, Rani, mereka bukan cuma bikin sistem baru, mereka buka pintu buat yang lebih parah. Rani, kau yakin data itu valid? Ya, Cakrawala bukan soal konektivitas. Ini alat pengawasan, lebih licin dari langit. Orang dalam baru, Tika, pegawai muda idealis yang bekerja di Baken Cakrawala. Ia diam-diam curiga setelah melihat audit log yang dimanipulasi. Tika menghubungi nomor yang tertinggal di printer beberapa hari lalu. Itu nomor Dimas, mereka janjian untuk bertemu. Dimas dan Tika bertemu. Tika menyerahkan flash disk. Tika berkata, kalau aku ngelapor resmi, aku bisa dipecat. Dimas menjawab, aku tahu rasa itu. Kebenaran kedua, Rani dan timnya menyusup ke DNS root server. Tika merekam pertemuan divisi yang sengaja membocorkan data ke vendor asing. Dimas membuat situs whistleblower anonim bernama langitjernih.org. Tika, dibantu teknisi lama yang masih loyal, memutus koneksi ke server gelap. Alarm berbunyi, ia lari. Dikejar security. Mereka menggabungkan semua bukti, email, memo internal, invoice manipulatif. Rani berkata, kita bisa kirim ke semua media, atau ke publik langsung. Dimas menjawab, kayak proyek langit dulu, bukan, kali ini. Kita kasih rakyat kendali. Keesokan harinya, di ruang pers pagi, Rani tampil live. Bukti diungkap ke seluruh negeri. Rani di depan kamera. Cakrawala Digital bukan proyek kedaulatan data. Ini proyek pengkhianatan digital. Demonstrasi mahasiswa mulai membara. Website langitjernih.org jadi forum nasional audit terbuka. Cahaya kamera masih menyala. Siaran langsung baru saja berakhir. Rani melepas mic-nya dengan napas berat. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kecemasan. Di ruang kendali, produser mengangguk serius. Produser, kita trending nomor 1, Rani, tapi kamu harus hati-hati. Ini bisa panjang. Rani hanya menjawab dengan anggukan tipis. Malam itu juga, truk pengangkut massa berseliweran. Spanduk tergantung di jembatan layang. Hashtag Cakrawala Digital sama dengan pengkhianatan negara. Berita meledak ke seluruh penjuru. Efek gelombang Rani. Demo besar-besaran di depan gedung KUSDARA. Tagar rusut Cakrawala viral. KPK mulai panggil beberapa staf KUSDARA. Dimas sembunyi sementara di rumah kerabatnya. Rani diikuti orang tak dikenal. Dimas berkata, gue kira setelah live itu, semuanya bakal selesai. Tapi ternyata, badai baru aja mulai. Di ruang rapat rahasia, malam hari, beberapa tokoh elit proyek Cakrawala berkumpul. Mereka panik. Pejabat 1, siapa bocorin data itu? Pejabat 2, Cakrawala bakal meledak. Pejabat 3, matikan semua server cadangan. Hapus semua data penghubung ke vendor fiktif. Pejabat 1, dan Dimas, selesaikan sebelum dia buka mulut lebih banyak. Bagian akhir runtuhnya langit. Rani, jurnalis independen,
duduk di depan kamera. Live stream masih menyala. Matanya tajam. Kami sudah lama curiga. Tapi malam ini, kami bawa buktinya langsung dari dalam. Bukti penggelembungan anggaran, manipulasi vendor, dan aliran dana gelap. Cakrawala Digital bukan lagi proyek kebanggaan. Ini proyek penghancur kepercayaan publik. Menteri Kominfo, Pucat, bersama para stafnya, menonton siaran Rani, ponsel-ponsel terus berdering. Ekspresi mereka panik. Menteri Kominfo, matikan semua akses Rani, take down videonya, sekarang. Staf IT, maaf Pak, videonya udah di-mirror ribuan akun. Udah trending global. Dampak siaran Rani, warga berkumpul di warung, nonton siaran dari layar ponsel. Demo meledak di depan kantor pusat Cakrawala Digital. Poster bertuliskan awan busuk di langit digital dibentangkan massa. Para petugas kejaksaan menggerebek kantor vendor fiktif. Di gedung Cakrawala Digital ruang server, malam hari. Dimas masuk dengan jaket dan ID palsu. Ia menempelkan USB di salah satu panel sistem pusat. Layar LED, tertulis, EXFILTRATING files, 45%, 67%. 100%. Ia mencabut USB, menatap ke kamera pengawas. Tersenyum tipis. Sidang darurat. Anggota DPR. Fakta-fakta dari whistleblower membuktikan Cakrawala Digital adalah proyek siluman. Dana negara telah dirampok. Kita minta audit menyeluruh dan pembekuan operasional. Teriakan setuju menggema di kantor Bareskrim siang hari. Pak Rey mengenakan rompi tahanan. Wajahnya tidak lagi angkuh. Di belakangnya, layar berita bertuliskan, otak proyek langit ditahan investigasi meluas ke Cakrawala. Setelah diusut tuntas ternyata Pak Rey adalah dalang utama dari semua proyek-proyek tersebut. Seluruh lampu gedung padam. Spanduk besar Cakrawala Digital diturunkan petugas. Rani bergumam, kadang, sistem dibangun bukan untuk melayani, tapi untuk menyembunyikan. Dan kadang, satu orang yang bersuara bisa membuat seluruh langit runtuh. Langit mendung. Kamera televisi ramai di depan gedung. Sidang final, Undang-Undang Proyek Langit dan Cakrawala dinyatakan cacat hukum. Presiden baru, seorang pemimpin muda reformis, berbicara di hadapan para menteri dan perwakilan rakyat. Presiden, kita gagal menjaga data, kepercayaan, dan anggaran. Tapi bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengaku salah. Hari ini, kita mulai ulang. Tanpa proyek siluman, tanpa langit yang menutup kebenaran. Dimas, kini seorang relawan tetap, mengajar anak-anak mengenal literasi digital namun bukan hanya cara pakai gawai, tapi juga cara membaca sistem. Dimas, kalian itu bukan cuma pengguna teknologi. Kalian generasi yang bakal bikin sistemnya lebih jujur dari kami dulu. Anak-anak tersenyum, menyalakan laptop-laptop sederhana. Sumbangan dari Langit Terbuka, program yang menggantikan Cakrawala Digital, namun berbasis sumber terbuka dan diawasi publik. Rani duduk menulis buku. Judul draft di layar laptop. Di balik langit, jurnalisme melawan sistem. Dia menghela napas. Menatap keluar jendela kini ada billboard besar bertuliskan, data Anda, hak Anda. Rani bergumam, sistem bisa diruntuhkan. Tapi yang lebih penting, jangan pernah berhenti menjaga agar sistem baru tidak tumbuh dengan luka yang sama. Kebenaran tidak selalu menang, tapi ia tidak pernah mati. Dimas bersepeda lagi. Kali ini melalui jalan pedesaan, wajahnya tidak lagi terbebani. Di kejauhan, menara BTS kecil berdiri di atas bukit, melayani desa yang dulu tertinggal. Dimas berkata, gue bukan pahlawan, cuma mantan sistem yang pernah buta, dan sekarang melek. Dan tahu apa, itu udah cukup buat mulai. Sistem yang rusak tidak selalu dihancurkan oleh kekuatan besar. Terkadang, cukup satu suara yang berani. Tamat.